Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1298 sampai tahun 1300. Mendengar suaranya, Jericho Lee menoleh dan melihat Ye Zhenqiong berlari mendekat. Dia sedikit terkejut, dan wajahnya terkejut. Mengapa orang ini ada di sini? Bukankah sebaiknya kamu tetap di Mozi? Apa yang kamu lakukan di sini? Menunggu seseorang datang, Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk pelelangan, jelas Ye. Jericho Lee mengangguk, identitas Ye Zhenqiong sudah jelas. Sebagai orang di luar keluarga Ye, tidak mengherankan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika kamu ingin menemukan Ye Ziyun, dia pergi ke sana. Ye Zhenqiong melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat, saya mengerti. Akankah Li Shao ikut dengan kita? Tidak, pelelangannya belum dimulai. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Baiklah, jangan ganggu Li Shao. Ye Zhenqiong bertukar salam dan pergi bersama yang lain. Tidak jauh dari situ, Zuolong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Siapa pria itu tadi? Tidak. Dia terlihat sangat menghormati Li Jericho Lee. Tetapi itu masih sebatas fitnah. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, beberapa pengawal berbaju hitam mendatangi Jericho Lee dan berkata dengan hormat. Tuan Lee, selamat datang di keluarga Hu. Baiklah. Jericho Lee tertegun, Hulun juga datang. Semua orang berada di pihak Nona Ye, dan Nona Ye juga meminta Tuan Lee untuk datang. Nama mereka berbeda dengan nama Ye Zhenqiong. Hulun baru saja secara khusus mengingatkan mereka bahwa orang tersebut yang ingin mereka undang adalah guru surgawi seperti Hu Kaixin, jadi dia terlihat sangat hormat. Baiklah, pimpin jalan. Karena semua orang ada di sini, Jericho Lee tidak punya alasan untuk menolak. Tidak jauh dari situ Zuolong dan yang lainnya mendengar berdialog dan saling memandang. Tuan Surga. Apa itu? Belum pernah mendengarnya. Kedengarannya seperti nama seorang master. Bagaimana rasanya seperti tongkat dewa? Aku akan pergi, bukankah itu tongkat ajaib? Beberapa orang mendecakkan lidahnya dan menoleh untuk melihat Lian Hengyi, yang paling berpengetahuan di antara mereka. Wajah Lian Hengyi menunjukkan ekspresi mencibir, haha mencibir, tebakanmu benar, yang disebut guru surgawi, adalah istilah kuno untuk tongkat dewa. Tidak baik memanggil tongkat dewa secara langsung, jadi memanggilnya tuan atau guru surgawi adalah hal yang halus. Rumput. Sungguh tongkat ajaib. Dunia sedang mengalami kemunduran. Berapa umurnya? Masih ada orang yang percaya pada Tuhan. Tahayul feodal. Semua anak laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Zai Qingsui terkejut, apa yang dipikirkan sepupuku? Aku menemukan pacar seperti itu. Apakah dia ingin marah pada paman kedua? Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Mungkin IQ seorang wanita yang sedang jatuh cinta adalah nol. Zai Haikang mencibir. Zuolong tidak bisa tidak merasa kasihan, Qingsui terlalu salah. Sepertinya aku harus kembali ke paman keduaku untuk membicarakannya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Qingsui menikah dengan seorang penipu. Hitung aku. Zai Lingyu segera menyetujuinya. Mu Keier menghela nafas, awalnya, aku pikir Qingsui masih muda dan memiliki gelar dokter. Dia seharusnya menjadi pria yang sangat pintar. Akibatnya, dia sangat bingung dalam memilih pria. Bahkan saudaraku, penglihatanmu tidak bagus. Aku kalah darinya. Pria seperti itu. Bahkan wajah Hengyi sedikit jelek. Zai Qingsui lebih memilih tongkat dewa daripada menerimanya. Artinya, dalam pikiran Zai Qingsui, dia tidak sebaik tongkat dewa. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Melihat wajah Lian Hengyi yang muram, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Zai Haikang Tut berseru, Tuan Hujia tadi, menurutku, mungkin orang yang ditipu olehnya. Ada begitu banyak orang bodoh akhir-akhir ini, dan tidak ada cukup penipu. Akan ada orang bodoh yang akan tertipu. Apakah menurutmu kita akan menjadi kaya jika kita beralih menjadi pembohong? Zuolong sangat aneh. Saya tidak tahu direktur mata mana yang Ye buta. Dia kenal orang seperti itu. Sayang sekali. Semua orang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah-olah dia memiliki wawasan tentang semua kebenaran. Di bawah penjelasan Lian Hengyi, mereka sekarang percaya bahwa Jericho Lee adalah orang yang sombong, dan mereka membencinya. Dia. Apa yang kamu katakan? Dia yang tidak tahu tidak kenal takut. Dari sudut pandang mereka,
bagaimana mereka bisa tahu bahwa guru surgawi adalah semacam nama kehormatan untuk bidang seni bela diri dan Taoisme. Kemanapun mereka pergi, mereka berada tamu dari setiap keluarga, menikmati status dan perlakuan yang transenden. Keluarga biasa, jika ada guru surgawi, akan memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota keluarga Tianzi Hao. Dan ini, dengan Lian Hengyi dan tengkorak seukuran kenari lainnya, bagaimana bisa mengerti? Tempat di mana kamu Ziyun dan yang lainnya berada adalah ruang VIP rumah lelang. Kamar kecilnya sangat mewah dan megah. Setiap lorong dijaga. Ada patroli keamanan di luar koridor dari waktu ke waktu. Penjaganya sangat ketat. Orang biasa tidak datang ke sini. Mereka tidak bisa masuk. Mereka sudah lama diusir. Jericho Lee berjalan santai di halaman. Di bawah bimbingan keluarga Hu, dia melewati koridor menuju kamar kecil. Li Sao datang. Tuan Li, silakan duduk. Duduklah. Begitu orang-orang di ruang tunggu melihat Jericho Lee, mereka berdiri untuk menyambutnya. Mata Jericho Lee mengamati sekeliling ruangan dan menemukan bahwa selain Ye Ziyun, ada Ye Zhenqiong, Hu Lun, dan Hu Kaicheng. Selain pengawal, ada 2 orang asing. Seharusnya itu keluargamu. Dengan wajah tenang, dia pergi ke sofa dan duduk. Seseorang segera membawakannya teh dan air, dengan sangat sopan. Bisnismu sudah selesai. Jericho Lee bertanya dengan santai. Ini sudah berakhir. Ye Zhenqiong mengangguk dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, kami membahas beberapa masalah lelang ini, karena kami adalah orang-orang kami sendiri. Kami harus berkomunikasi terlebih dahulu, agar tidak mempermalukan orang-orang kami sendiri Kami harus berkomunikasi terlebih dahulu, agar tidak mempermalukan orang-orang kami sendiri ketika kami punya waktu untuk menawar. Jericho Lee mengambil teh dan menyesapnya. Berdasarkan saluran informasi Anda, apakah Anda menemukan sesuatu dalam lelang ini? Ye Zhenqiong tertegun dan langsung menjawab, Li Sao ingin melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Jika kamu datang, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong, bukan? Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Ya juga. Ye Zhenqiong memikirkannya, tetapi pemilik di balik pelelangan memiliki latar belakang yang besar. Dengan saluran informasi kami hanya mengetahui beberapa hal. Jericho Lee sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal semacam ini di pelelangan. Bagaimanapun, nilai seni bela diri itu tinggi. Yang dapat meningkatkan kekuatan seorang pencak silat. Umumnya, jika seorang pencak silat mendapatkannya dengan mudah, dia tidak akan melakukannya. Dia menggunakannya untuk mengolah dirinya sendiri. Yang dijual seperti ini entah kekurangan uang atau tidak bersih. Bab 1299. Tentu saja apapun alasannya, tidak masalah bagi Jericho Lee, karena dia tidak kekurangan kemampuan bela diri sama sekali. Ada banyak keterampilan seni bela diri tingkat tinggi dalam warisan orang bijak medis, dan bahkan banyak keterampilan seni bela diri Tianji. Dia tidak perlu menawar Suanji. Ye Zhenqiong menatap wajah Jericho Lee dan mendapati dia tanpa ekspresi. Dia tahu dia tidak tertarik, jadi dia melanjutkan, kedua, ada peninggalan budaya antik yang diangkut kembali dari luar negeri. Selanjutnya, kata Jericho Lee, peninggalan antik dan budaya, ia semakin kurang tertarik. Ye Zhenqiong berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak tertarik pada Li Sao. Ketiga, ada beberapa Suanbing, tapi menurutku Li Sao sudah memiliki senjata, jadi aku seharusnya tidak tertarik dengan ini. Hampir. Ada lagi. Jericho Lee ingat bahwa dia masih berhutang senjata pada Fu Bai, tetapi untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk kembali ke ibu kota. Dia akan membicarakannya nanti. Ada juga pasir langit hijau yang diinginkan Ziyun, pikir Ye Zhenqiong dan menambahkan, selain hal-hal seperti itu, ada beberapa item akhir, tetapi berita pemiliknya sangat mati. Sejauh ini tidak ada yang tahu apa item akhir itu. Titik petik 2. Hal terakhir. Jericho Lee mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi lucu. Sepertinya jika aku beruntung, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Pasir langit hijau belum dijadikan benda akhir, sehingga benda akhir jauh lebih berharga dibandingkan pasir langit hijau. Pada tingkat nilai ini, meskipun bukan yang dia butuhkan, namun juga memiliki nilai lelang. Jika dikumpulkan setelah dilelang, bisa digunakan nanti, atau bisa digunakan untuk bertukar barang dengan orang lain. Mengenai uang, dia tidak kekurangan sama sekali. Tentu saja, harta karun umum, saya khawatir, tidak dapat ditukar dengan uang, sebagian besar penjual akan menukar harta yang dibutuhkan. Jericho Lee segera teringat ada banyak pil di ring penyimpanannya. Berkat tidak bermalas-malasan, dia memurnikan banyak pil yang bisa digunakan.
Ye Zhenqiong melihat wajahnya penuh emosi, dan dia tahu bahwa dia tersentuh. Dia berkata sambil tersenyum, karena Li Sao tertarik, kami juga akan membantunya menawar. Di Mozi, Jericho Lee menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang membuat Ye Zhenqiong ingin berteman. Dia tidak menemukan peluang sebelumnya, tapi kali ini dia tidak bisa melepaskannya. Jericho Lee melambaikan tangannya, tidak, tembak saja yang kamu perlukan dulu. Aku punya banyak uang, tapi kurasa aku tidak bisa membelinya dengan uang. Li Sao menjawab iya. Semua orang setuju dengan ini. Mereka yang bisa menghadiri lelang semacam ini tidak kekurangan uang. Jericho Lee memandang Ye Ziyun dan berkata, datanglah padaku saat pelelangan dimulai. Aku akan berkeliling. Bagus. Ye Ziyun mengangguk dan melihatnya pergi. Menunggu seseorang pergi, Ye Zhenqiong mau tidak mau melanjutkan topik sebelumnya. Yun Ungu, apakah kamu sudah mengetahui identitasnya? Paman ketiga, jangan tanya. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu khawatirkan. Ada baiknya untuk menjaga situasi saat ini. Ye Ziyun tidak ingin membicarakan identitas Jericho Lee di mana-mana, agar tidak membuat Jericho Lee tidak senang. Yah, Ye Zhenqiong tidak segan-segan. Dapat dilihat bahwa identitas Li Sao tidak sederhana, tetapi dia sepertinya tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Bukankah sudah jelas? Seorang pria parubaya di satu sisi berkata dengan lemah, Yamamoto bancang mati di tangannya, dan dia tidak membuat suara apapun di mana-mana. Jelas, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Sebaiknya kita mengikutinya, yah, apa kata Zhenglong itu benar. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Ye Ziyun memandang mereka. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku khawatir kamu akan membicarakannya di mana-mana. Kamu gadis, apakah kita terlihat seperti orang yang tidak membiarkan pintu terbuka? Ye Zhenglong tertawa dan memarahi. Wajah Ye Ziyun sedikit merah, orang macam apa kamu? Adalah, aku tahu. Ye Zhenglong sangat marah sehingga dia menatap, aku tidak akan pernah membicarakannya di manapun. Semua orang di keluarga Ye tidak bisa menahan tawa. Ye Zhenglong terkenal dengan mulutnya yang besar. Mulutnya sangat patah, begitu banyak hal yang disembunyikan darinya oleh keluarganya. Hanya karena dia hadir, Ye Ziyun tidak memberitahu Ye Zhenqiong identitas sebenarnya dari Jericho Lee. Ya, kalian semua menginginkanku. Ye Zhenglong memutar matanya dengan marah. Baiklah, hentikan. Pria parubaya di sebelahnya menarik napas dalam-dalam. Masuk akal jika Ziyun tidak mengatakannya. Pertama, mulut Anda patah dan Anda membicarakannya di mana-mana. Kedua, jika kamu menyebarkan berita dan memberitahu orang lain di keluarga Ye, aku khawatir itu akan menghancurkan rencana Ziyun. Ye Zhenglong membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Zhenqiong mengangguk, atau kamu dapat melihat lebih jelas bahwa apakah Ziyun berhasil mendapatkan pasir langit hijau kali ini terkait dengan apakah dia dapat kembali ke pintu dalam. Senang baginya mengenal Li Sao. Jika orang lain di keluarga Ye mengetahuinya, itu pasti akan mempengaruhi kembalinya Ziyun ke gerbang dalam. Terus terang, itu berarti keuntungannya di monopoli, dan suara membosankan itu menghasilkan banyak uang. Keluarga Ye hanya membutuhkan sedikit dari mereka untuk mengenal Jericho Lee, mempertahankan status quo, dan mendapatkan manfaat darinya. Mereka tidak membutuhkan orang lain di keluarga Ye untuk mengetahui kekuatan Jericho Lee, dan kemudian berlari untuk berbagi sepotong kue. Keluarga Ye adalah keluarga besar, dan tidak pernah menjadi ember besi. Ada intrik dan konflik kepentingan di mana-mana. Di luar keluarga Ye, ada lebih dari selusin cabang, besar dan kecil, termasuk Ye Zhenqiong. Tidak mudah bagi Ye Zhenqiong untuk mendapatkan status saat ini di keluarga Ye. Tidak seorang pun ingin kepentingannya dirampok. Jika menyangkut kepentingan diri sendiri, siapapun akan menjadi sangat berhati-hati. Ye Zhenglong dan Ye Zhenghai semuanya berasal dari keluarga Ye Zhenqiong. Ye Fenghua dan Kamu Sichuan adalah saudara setingkat. Faktanya, mereka hanya bersaudara dalam nama. Di generasi mereka, hubungan darah mereka sudah lama terpisah. Saya tidak tahu berapa generasi. Adapun identitas yang lebih rendah dari Ye Zhenqiong dan pada level yang sama, itu lebih dari itu. Dalam keadaan normal, kita semua menjaga perdamaian di permukaan, tetapi secara pribadi, kita berperang melawan satu sama lain dan memperjuangkan kepentingan pribadi. Ye Zhenghai mengangguk, Ziyun, denyut nadi kami milikmu. Sekarang luka lamamu sudah lebih baik. Bagaimanapun, kami harus kembali ke gerbang dalam. Saya akan. Ye Ziyun mengangguk dengan berat. Apa yang dia bawa bukan hanya kultivasinya sendiri,
tetapi juga beban apakah dia bisa mendapatkan suara yang lebih besar di keluarga Ye. Bagaimanapun, dia tidak boleh gagal. Keluar dari ruang tunggu, Jericho Lee berjalan-jalan. Di malam hari, dia berlari ke restoran kelas atas di rumah lelang untuk makan. Secara kebetulan, dia bertemu dengan wanita muda yang baru dia temui. Rumah lelang itu terlalu kecil. Bagaimana kita bisa bertemu orang-orang ini di mana saja? Apakah ini restoran rumah lelang? Kelihatannya kualitasnya bagus. Aku hanya ingin tahu apakah makanan di dalamnya enak. Masuk saja dan coba. Bab 1300. Mereka mengobrol dan berbicara, dan mereka terlihat sangat bersemangat. Saat ini, beberapa orang melihat Jericho Lee dan tercengang. Kenapa? Bukan nada suara Li Sao Sai Haikang yang aneh. Haha, Zuolong berkata bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa, hanya senyuman aneh. Mu Keier menatap mulut kecilnya dan berkata, sungguh sial. Mereka datang ke sini untuk makan, tetapi mereka bertemu Jericho Lee lagi. Mereka kehilangan suasana hati yang baik sekarang. Jericho Lee juga tidak ingin berbicara dengan mereka. Lagi pula, dia tidak sama dengan orang-orang ini sama sekali. Dia baru saja hendak menoleh dan berjalan pergi ketika dia kebetulan melihat salah satu orang di antara kerumunan itu. Wajahnya tertegun, menunjukkan warna yang aneh. Mengapa kamu di sini? Wajah pria itu adalah juga sangat malu, di luar kerumunan, kebetulan sekali. Kebetulan kamu mengenal mereka. Jericho Lee sedikit mengernyit. Menurutnya, dia seharusnya bukan seseorang yang mengenal Zuolong. Mengetahui adalah mengetahui. Titik petik 2. Sisi lain memandang beberapa orang, ragu-ragu, dan segera berkata sambil tersenyum, kebetulan bertemu denganmu di sini. Jericho Lee tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak menyangka akan bertemu Lou Qingqing di sini. Itu benar. Lou Qingqing, yang bertemu di ibu kota, juga merupakan teman baik Mo Lingyan. Qingqing, apakah kamu mengenalnya? Mu Keier memandang Lou Qingqing dan Jericho Lee seolah-olah mereka cukup akrab, dan mengerutkan kening. Lou Qingqing mengangguk, aku sudah saling kenal sebelumnya. Bagaimana kamu mengenalnya? Mu Keier berkata tanpa berpikir, tapi begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya, maksudku, ini kebetulan. Lou Qingqing juga tidak peduli. Melihat Jericho Lee, tidak ada yang salah dengan sekolah baru-baru ini, jadi aku berlari keluar untuk bermain. Saya kebetulan datang ke sini bersama seorang teman. Kudengar ada lelang di sini, jadi aku berlari untuk ikut bersenang-senang. Teman yang mana? Jericho Lee berkedip. Kamu kenal aku. Tapi dia pergi sementara dan tidak datang, hanya aku, jawab Lou Qingqing tak berdaya. Jericho Lee tahu siapa orang itu dan tiba-tiba mengangguk. Lou Qingqing melihat dia berdiri di sana, dan dia tidak bermaksud untuk maju sama sekali. Dia segera menyadari bahwa Jericho Lee dan Zuolong mungkin tidak memiliki hubungan yang baik, jika tidak, hubungan mereka tidak akan begitu jauh. Sebenarnya, dia hanya mengenal Zai Lingyu dan Mu Keier, dan dia tidak terlalu mengenal mereka. Kali ini, dia bertemu mereka secara tidak sengaja, jadi dia mengomeli mereka. Kalau tidak, dia tidak peduli dengan mereka. Karena kita semua mengenal satu sama lain, itu bagus. Li Sao, kemarilah dan bergabunglah dengan kami. Zai Haikang mengirimkan undangan, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa hatinya benar-benar berbeda, dan undangan itu tidak tulus sama sekali. Jericho Lee melihatnya dan menganggapnya sebagai udara. Namun, di antara orang-orang ini, dia melihat wajah baru. Dia melihat pria itu dingin, bersudut, dengan hidung mancung. Dia tampak seperti setengah ras, tetapi dia model manusia dengan semacam pesona jahat. Menarik, Jericho Lee melihat sekilas bahwa orang ini juga seorang pejuang, dan pengembangan kekuatannya adalah tentang awal karirnya. Dia memiliki gambaran umum tentang situasi di dunia ini. Keluarga besar di kota Chuanzong. 4 keluarga di permukaan pada dasarnya adalah keluarga biasa, dan tidak ada pejuang. Hanya keluarga seperti keluarga naga, yang tidak menunjukkan lanskapnya, yang memiliki pejuang. Namun, kekuatan generasi muda keluarga-keluarga ini umumnya tergolong miskin, misalnya Long Changgeng sudah menjadi pemimpin yang sangat baik, dan prestasinya baru pada masa yayasan. Bahkan tidak berbakat seperti 7 keluarga di Provinsi Huizhou. Tentu saja, keluarga naga tidak mampu berdiri di puncak kota seperti Fengjia dan Huajia di masa lalu, jadi sangat masuk akal jika keseluruhan kekuatan mereka hampir sama. Kota Chuanzong memiliki keluarga yang lebih kuat dari keluarga naga. Long Changgeng yang sudah mencapai masa pondasi sudah sangat bagus.
Pria berpenampilan jahat di depan matanya telah mencapai usia pencerahan akhir yang menakjubkan. Dia baru berusia 25 tahun, yang sebanding dengan bakat 4 orang di ibu kota. Secara umum, mencapai prestasi seperti itu pada usia ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius, bukan orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Siapa lelaki ini? Jericho Lee memiliki keraguan di hatinya, tapi dia tidak bertanya. Ketika pihak lain melihat Jericho Lee menatap dirinya sendiri, senyuman muncul di wajahnya, seolah dia merespons matanya. Jericho Lee langsung mengabaikannya, dia berpikir bahwa ini adalah talenta muda seperti keluarga Ye. Ketika pihak lain melihat Jericho Lee mengabaikannya, dia juga sedikit kesal. Dia merasa Jericho Lee terlalu sombong. Di hadapan banyak orang, dia berani mengabaikannya dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang-orang di sekitarnya, ini cukup gila. Dia seperti ini, kita baru saja mempelajarinya, Lian Hengyi tidak dapat menahan gumamannya. Oh, kamu terlihat sangat tidak biasa, temanku. Teman-teman. Bahkan Hang Yileng sesaat, langsung mencibir dan menggelengkan kepalanya, Saudara Ai, kamu salah paham, dia bukan temanku. Dia tidak ingin banyak berhubungan dengan Jericho Lee. Sedangkan untuk teman, mereka tidak bisa berkumpul. Wajah Ai Long aneh dan terkejut. Dia mengira Jericho Lee dan Lian Hengyi saling kenal dan harus berteman. Tanpa diduga, Lian Hengyi mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dan tidak ingin memilikinya. Banyak hubungannya dengan Jericho Lee. Orang-orang tidak peduli dengan kita, kata Lian Hengyi sambil tersenyum lucu dan menepuk bahu Ai. Ngomong-ngomong, jarang datang ke sini. Ayo berfoto bersama. Bagus. Elon tidak menolak. Lian Hengyi berjalan ke arah Jericho Lee sekarang, menyerahkan kamera mahal yang tergantung di lehernya kepada Jericho Lee, dan berkata dengan wajah tersenyum, tolong, tanganku sedang sakit sekarang. Silakan ambil gambarnya. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Apakah kita kenal? Jericho Lee ingin memutar matanya. Pria ini terlihat menghina dia. Apakah kamu ingin dia membantu? Terlalu banyak berpikir. Dia bukan tipe orang yang tidak memiliki harga diri. Orang-orang terlihat merendahkannya. Apakah dia masih ingin mengambil inisiatif untuk meletakkan wajahnya di pantatnya yang dingin dan mempermalukan dirinya sendiri? Dia tidak begitu jahat. Ditolak, wajah Lian Hengyi tiba-tiba menunjukkan warna malu. Melihat punggung Jericho Lee, ada bayangan di matanya. Faktanya, bagaimana sebuah gambar bisa menjadi masam? Sekalipun tangannya masam untuk sementara waktu, dia hanya menemukan alasan untuk mempermalukan Jericho Lee. Childe bersaudara seperti mereka selalu suka makan, minum dan bermain. Semakin mereka bisa menunjukkan tingkat makan, minum, dan bermain, semakin mereka menyukainya. Kamera adalah salah satunya. Seperti kata pepatah, orang miskin bermain mobil, orang kaya bermain jam tangan. 1 SLR sebanding hingga uang muka rumah, semakin mahal harga SLR, semakin kaya pula yang mereka kejar, bukan hanya karena SLR yang mahal bisa menghasilkan foto yang bagus, tapi juga karena mereka memamerkan kekayaannya.